Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah, yang insyaallah akan kita lanjut dengan mencoba mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi bayani alfadhi munabbihatin 'ala al-isti'dadi liyaumil ma'ad. Tentu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut tidak lain dan tidak bukan dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berikhtiar semaksimal mungkin meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada pagi ini kita akan masuk kepada nasihat yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wal maqalatul khamisah, dan adapun nasihat yang kelima, qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khaufi. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu, yanbaghi ay yakuna masyian fi sittati anwa'in minal khaufi. Jadi sesungguhnya seorang mukmin itu haruslah menjaga pada 6 perkara dari rasa takut. Seorang mukmin itu mesti merasa takut pada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama, ay yakhafa min qibalillahi ay ya'khudha minhul imana. Jadi rasa takut yang mesti dimiliki seorang mukmin, yang pertama adalah dia takut min qibalillahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ay ya'khudha minhul iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil iman darinya. Jadi mesti seorang mukmin, yang namanya mukmin itu takut akan hal ini, berbeda dengan orang yang tidak beriman. Jadi hanya orang yang beriman, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, orang yang beriman,
pasti takut dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mengambil iman dari hatinya. Nah, ini yang paling kita takutkan. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan iman di dalam hati kita. Waqtan naz'i ruwiya anna ibn Mas'ud da'a bihadha ad-du'a'i Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Waqtan naza', jadi rasa takut seorang mukmin, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mengambil iman darinya. Waqtan naza', kapan? Waktu sekarat. Jadi waktu sehat sekarang betul kita beriman kepada Allah. Kita yakin kepada Allah. Kita percaya melaksanakan segala perintah Allah. Tapi mesti kita harus khawatir, jangan-jangan nanti waktu sekarat Allah Subhanahu wa taala mengambil iman dari hati kita, sehingga kita menutup usia kita dengan su'ul khotimah. Nauzubillah. Ruya diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdoa dengan doa yang demikian. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu imanan la yartaddu. Iman yang tidak murtad. Iman yang tidak berbalik. Wa na'iman la yanfaddu, dan kenikmatan yang tiada habisnya. Wa qurrata 'ainin la tanqati', dan penyejuk mata yang tidak putus-putusnya. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bertemu dengan nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di surga tertinggi. Jadi mesti kita harus khawatir, dan dengan kekhawatiran itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menancapkan iman itu dengan kokoh di hati kita. Itu yang pertama. Wathani, dan yang kedua, kata Utsman bin Affan, ay yakhafa min qibalil hafadhati ay al-katibina li a'malil ibadi ay yaktubu alaihi ma yuftadahu bihi yaumal qiyamah. Jadi yang kedua, seorang mukmin itu mesti takut dari hafadhah, dari malaikat pencatat yang mencatat amal-amal setiap hamba. Ay yaktubu alaihi ma yuftadahu bihi yaumal qiyamah. Jangan-jangan malaikat pencatat itu mencatat ma yuftadahu bihi yaumal qiyamah, apa-apa yang menyingkap dirinya pada hari kiamat. Jangan-jangan malaikat mencatat aib, mencatat dosa kita. Artinya jangan-jangan jangan-jangan malaikat mencatat dari kita dosa yang nanti di hari kiamat akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin mesti takut, khawatir pada malaikat pencatat, jangan-jangan yang dicatat itu dosa, jangan-jangan yang dicatat itu suatu kesalahan, suatu maksiat yang nanti akan menyingkap dirinya pada hari kiamat.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbukanya kejelekan dunia di dunia ahwanu min fuduhil akhirah, lebih ringan daripada terbukanya kejelekan di akhirat. Kalau terbuka aib kita di dunia, ya yang menghina paling 10, 50, yang mempermalukan kita paling 100, ratusan orang. Tapi ketika nanti di akhirat, seluruh manusia menyaksikan aib kita. Maka kata Nabi, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Tersingkapnya kejelekan di dunia lebih ringan daripada tersingkapnya kejelekan nanti di akhirat. Ruwahut Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Watsalitsu, dan yang ketiga, kata Utsman bin Affan, ay yakhafa min qibali syaitani ay yubtila amaluhu. Seorang mukmin itu mesti khawatir dari syaitan, ay yubtila amalahu, jangan-jangan setan itu membatalkan amal solehnya. Jangan-jangan setan itu menyelipkan suatu was-was ke dalam hatinya, sehingga amal solehnya menjadi batal. Jangan-jangan iblis memberikan was-was ke dalam hatinya, sehingga niatnya dalam melakukan amal bukan karena Allah, jadi batal, jadi sia-sia amal. Jadi seorang mukmin mesti harus khawatir dengan hal yang demikian. Warrabi'u, dan yang keempat, ay yakhafa min qibali malakil mauti ay ya'khudhahu fi ghaflatin baghtatan. Kata Utsman bin Affan, seorang mukmin itu mesti harus khawatir, takut dari malaikat maut, ay ya'khudhahu, jangan-jangan malaikat maut itu mengambil nyawa kita fi ghaflatin, dalam keadaan lalai, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan malaikat maut itu yaqbidu ruhahu hala kaunihi fi ghaflatin anillahi ta'ala. Jangan-jangan malaikat maut mengambil nyawa kita dalam keadaan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baghtatan, ay faja'atan min ghairi taqaddumi sababil maut. Baghtatan, faja'atan, tiba-tiba. Jadi jangan-jangan malaikat maut mengambil nyawa kita dalam keadaan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tiba-tiba. Artinya nggak ada peringatan sakit, nggak ada peringatan yang lain-lain, nggak ada sebab yang menyebabkan mati tiba-tiba mati. Ada yang sakit dulu baru meninggal, dan lain sebagainya. Tapi ini tiba-tiba, kita harus khawatir. Maka harus kita manfaatkan waktu kita. Boleh sesekali, tapi jangan lalai. Yang namanya manusia tempatnya salah, khilaf dan lupa. Tapi jangan berlarut-larut. Main game, nongkrong, main catur, itu namanya amaliyah manusia. Ya memang manusia itu kadang-kadang lupa, khilaf, salah, tapi jangan berlarut-larut dalam kelalaian.
Jangan-jangan nanti malaikat maut mencabut nyawa kita secara tiba-tiba. Wal khamisu, dan kata Utsman bin Affan, yang kelima, ay yakhafa min qibalid dunya ay mata'aha wa zinataha ay yaghtarra biha wa tasghalahu 'anil akhirah. Seorang mukmin itu harus takut, khawatir kepada dunia. Jangan-jangan dunia itu membuatnya lalai, tertipu. Jangan-jangan dunia itu menipunya dan menyibukkannya dari akhirat. Seorang mukmin itu harus takut, harus khawatir akan hal yang demikian. Jadi dunia ini menipu. Kenikmatan dunia ini sifatnya menipu. Maka jangan tertipu dengan dunia sehingga menyibukkan kita dan lupa kepada akhirat. Wasadisu, dan yang keenam, kata Utsman bin Affan, ay yakhafa min qibalil ahli wal 'iyali ay yashtaghila bihim fayashghulunahu an dzikrillah ta'ala. Yang keenam, seorang mukmin itu mesti harus takut min qibalil ahli wal 'iyal, dari keluarga dan juga kerabat dekat. Ayyashtaghila bihim fayashghulunahu an dzikrillah ta'ala. Takut kepada keluarga, kerabat mereka itu jangan-jangan membuat kita sibuk kepada mereka sehingga kita sibuk terhadap mereka, sibuk terhadap kebutuhan mereka, dan melupakan kita dari berzikir kepada Allah. Kan di dalam Al-Quran Allah sebutkan, azwajukum min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu cobaan. Istri-istri kalian, anak-anak kalian itu musuh kalian. Kapan itu terjadi? Ketika itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin harus khawatir akan hal yang demikian. Jangan sampai keluarga yang mestinya harus kita bimbing, kita cintai dengan kita bimbing, malah menyibukkan kita sehingga lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatus sadisah, dan adapun nasihat yang keenam, an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala, dan adapun nasihat yang keenam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, man jama'a sittata khisalin lam yada' ay lam yatruk lil jannati matlaban wala 'anin nari mahraban. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, man jama'a sittata khisalin, barang siapa yang menghimpun 6 perkara, lam yada', niscaya dia tidak akan pernah meninggalkan lil jannati matlaban, tidak akan pernah meninggalkan mencari surga, wala 'anin nari mahruban, dan tidak akan pernah meninggalkan harus lari dari neraka. Jadi ada 6 perkara yang ketika kita himpun maka kita tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah meninggalkan meminta surga, mencari surga. Yang pertama, wala 'anin nari mahroban, ay hadhihi sittah mafatihul jannati wa maghaliqun nari. Yang 6 ini adalah kunci pembuka surga dan kunci penutup neraka. Yang pertama, arafallahu ta'ala fa'ata'ahu.
Nah, yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, arafallahu ta'ala. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annahu khaliquhu wa razaqahu wa muhyihu wa mumituhu. Jadi ini harus kita pahami. Tahu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memberi rezeki kepada kita, Allah itu yang menghidupkan kita, Allah itu yang mematikan kita. Jadi jangan sampai karena sesuatu yang pasti diberikan Allah malah menjadikan kita lupa kepada Allah. Ibaratnya ngejar rezeki tapi lupa sama pemberi rezeki. Ngejar-ngejar rezeki tapi lupa sama sang pemberi rezeki. Kan lucu. Rezekinya dikejar tapi yang sang pemberi rezekinya dilupakan. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi harus tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ini kunci membuka surga dan kunci menutup neraka. Bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita, bahwasanya Allah itu yang menjamin memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan dan juga mematikan kita. Fa'ata'ahu, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawafaqahu fi awamirihi, nuruti semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga salah satu kuncinya yang kemarin. Jadi kenapa orang itu masih malas-malas melakukan perintah Allah, padahal dia sudah tahu balasannya, padahal dia sudah tahu pahalanya. Kenapa orang masih malas-malas? Ya ini karena dia nggak paham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat dia malas untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang melalui nabinya, sholat pahalanya sekian, berjamaah sekian, sendiri sekian, puasa pahalanya sekian, tapi masih banyak yang malas-malas karena pengetahuannya kepada Allah enggak ada. Jadi yang pertama, arafallah, kita harus tahu. Yang kedua, wa'arafa syaitana bi'annahu aduhu fa'asahu. Kita harus tahu syaitan itu, bahwasanya syaitan itu musuh kita. Fa'asahu, maka dia membangkang kepada syaitan. Jadi hal yang kedua yang harus kita tahu adalah bahwasanya syaitan itu musuh kita. Ini juga termasuk hal yang susah. Contohnya Nabi Adam dan istrinya. Udah jelas-jelas Allah mengatakan bahwa dia musuh, tapi digoda sama iblis, akhirnya makan mendekati pohon khuld. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis menemui Adam dan juga Hawa, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku ini bagi kalian sebagai penasehat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah udah bilang dia itu musuh yang nyata, tapi tipu dayanya iblis itu sangat besar. Ini yang harus kita paham, harus kita tahu, bahwasanya syaitan itu adalah adu mubin, musuh yang nyata, musuh yang nyata. Wa arafal akhirah, yang ketiga, dan tahu akhirat
bi annaha darul baqa, bahwa sesungguhnya akhirat itu tempat tinggal yang kekal, fatalabaha, maka mencarinya. Maka setelah tahu bahwa akhirat itu adalah tempat tinggal yang kekal, maka harus kita cari. Bisti'dadiz zad laha, bisti'dadiz zadi laha. Bagaimana caranya? Dengan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Banyak-banyak melakukan amal soleh. Yang keempat, wa'arafad dunya bi annaha faniyatun wa annaha darul mumarrin farafadha ay tarkuha wa lam ya'khudh minha illa biqadri zadihi lil akhirah. Yang keempat itu kita harus tahu bahwasanya dunia itu fana, dunia itu sementara. Dunia itu sementara. Farafadha, maka ai tarkuha, meninggalkannya. Walam ya'khudh minha illa biqadari zadihi lil akhirah, dan tidak mengambil dari dunia itu kecuali kadar bekal untuk akhirat. Jadi dunia ini sementara, akhirat selamanya. Wa arafal haqqa ay as-shawabu minal ahkami fattaba'ahu wa amilahu. Yang kelima, dan tahu yang benar, ay as-shawabu minal ahkami, yang benar dari hukum, fattaba'ahu, maka mengikutinya, wa amilahu, dan juga mengamalkannya. Yang keenam, wa arafal batila ay ghairus sahih, yang tidak benar, dan paham tahu hal-hal yang batil, sesuatu yang tidak benar, fajtanabahu wa lam ya'malhu, maka ditinggalkan, walam ya'malhu, dan tidak melakukannya. Jadi ini 6 perkara, kata Ali bin Abi Thalib, kata sahabat, sebagai kunci pembuka surga dan sebagai kunci penutup neraka. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita, sehingga Allah kita taati. Yang kedua, kita harus tahu setan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita, sehingga kita tidak mengikutinya. Yang ketiga, kita harus tahu bahwasanya akhirat itu tempat tinggal yang kekal, sehingga kita mempersiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Yang keempat, kita harus tahu dunia itu sesuatu yang fana, sehingga kita tidak mengambil dari dunia itu kecuali kadar untuk bekal kita menuju akhirat. Yang kelima, kita harus tahu mana yang hak dan juga mana yang benar, sehingga kita mengikutinya. Yang terakhir, kita harus tahu yang batil, sesuatu yang tidak benar, sehingga kita menjauhinya dan juga tidak melakukannya. Baik, mungkin ini yang dapat kita bahas pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.